Cerita agama nanti setelah perut kenyang baru. Itu juga pepatah Minangkabau baru yang sesudah makan. Nah, kita tidak, orang lapar kita cerita neraka. Neraka. Jadi kita bukan dakwah sebetulnya itu. Tarhib, teroris, nakut-nakuti orang. Makanya YTWU kembali bagi makan, bagi pakaian, sekolahkan. Kita ingin mengembalikan dakwah. Next. Sampai kapan ini? Fa idza faragta fansab. Tak ada istilah berhenti. Kalau Ustaz Arnab selalu me-WA saya, gas terus katanya. Saya bilang jangan lupa hidupkan mesin. Digas pun kalau mesin tak hidup. Tapi untuk yang ini saya hanya menyampaikan saja. Untuk belum. Ijazahnya ada cuma syajaahnya. Jadi para dai-dai yang punya keberanian, bismillah. Kami mendoakan dari belakang. Sirna ala barakatillah. Karena ini bagian dari dakwah. Setelah kita masuk ke kampung itu apanya yang berubah? Alhamdulillah Ustaz, dulu anak kami tak sekolah, dulu tak hafal Quran apa. Jangan setelah kita masuk ke kampung itu, pas ditanya apanya yang berubah. Dulu Ustaz tuh kemari pakai motor, sekarang udah pakai mobil. Ustaz tuh yang berubah. Orang di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustaz Arnab Dinar, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hanafi Hafizahullah, ikhwati fillah, saudara-saudara saya para da'i ilallah. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi ini sampai jam 5.45. Kalau cukup alhamdulillah, kalau tidak materinya sudah dibagikan insyaallah. Baik, lanjut. Masuk ke makna strategi, makna dakwah, Baik, makna dakwah. Makna dakwah ad-da'watu ila ta'am. Da'a yad'u da'watan ad-da'watu ila ta'am. Mengajak orang makan. Jadi biasa kalau ngajak orang makan itu tentu kalimatnya lemah lembut. Bapak, kalau di Melayu kita bawakan tepak sirih. Nanti tolong datang ke rumah, kita ada acara makan-makan. Jadi kalau ada orang keras, itu berarti dijamin tak ada makannya itu. Dan ini yang dipakai oleh orang tetangga kita. Jadi mereka membagi makanan, bagi baju, rehab rumah, aspalkan jalan. Cerita agama nanti setelah perut kenyang baru. Itu juga pepatah Minangkabau baru yang sesudah makan. Nah, kita tidak, orang lapar kita cerita neraka. Neraka. Jadi kita bukan dakwah sebetulnya itu. Tarhib, teroris, nakut-nakuti orang. Makanya YTWU kembali bagi makan, bagi
pakaian, sekolahkan. Kita ingin mengembalikan dakwah. Next. Dakwah menurut istilah adalah hathun nasi alal khairi, memberikan motivasi. Setelah diberikan motivasi supaya manusia ini menang di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian ada juga dakwah lagi, kata Dr. Imarah Najib, wa kashfu wasailil batil, menyingkap yang batil-batil. Jadi ada beberapa kawan tidak setuju dengan Ustadz Al-Nab yang menyingkap yang batil-batil di FB. Kalian urus saja lah talang tuh, tak usah membahas masalah ini loh. Ini tidak mengerti. Dakwah itu adalah kashfi wasailil batil. Semua yang batil-batil dibahas Ustaz Al-Nab itu juga bagian dari dakwah. Waman hajiziyal, semua jalan kesesatan penyimpangan itu juga bagian dari dakwah. Nah, jadi YTWU lengkap semua. Cerita makan gratis ada, sekolah gratis ada, dan bagian yang kalau yang lembut-lembut itu Ustaz Zul Ikrami, lembut. Kalau yang keras-keras Ustaz Al-Nab. Jadi kita sudah ada ikonnya masing-masing. Kalau ngurus santri itu Ustadz Hanafi. Nah, kalau bagian iklan itu saya. Nah, strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan terkait dengan pelaksanaan gagasan. Jadi mesti ada idenya dulu. Bagaimana kita menggolkan ide ini? Perencanaan, eksekusi, dan kita punya tenggat waktu. Berapa lama goalnya ini? Nah, itu disebut dengan strategi. Strategi Nabi itu pertama merangkul semua elemen. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ada orang tua yang mengayomi Abu Talib, ada yang senior Abu Bakar, anak muda yang tangguh Umar, orang kaya Utsman, Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf, pemuda yang cerdas Ali, perempuan dermawan Khadijah, Asma. Politisi yang kira-kira bisa ngasih kita suaka politik, perlindungan secara politik, Najasyi. Kalau bisa rebut politik, Nabi merebut politik di Madinah. Sebelum bisa, berlindung dulu di bawah orang-orang yang punya kekuasaan, Najasyi. Nah, ini tidak bisa kita one man show. Jadi YTWU ingin melaksanakan ini, kita pun merangkul. Ada orang tua, Pak Edward Sanger yang punya tanah nih, Pak Saleh Jasid, banyak juga yang ngasih sebetulnya, tapi kami kena prank. Ada kemudian yang senior yang kita bisa tuakan, karena banyak juga yang tua ini, kalau cakap kampung kami, tua berampai. Berampai itu artinya berjemur. Tua karena terlalu banyak jemur matahari. Kulit aja yang tua sama muka, otaknya tetap anak-anak. Yang begini ini tak bisa. Yang kaya-kaya, yang kira-kira tidak mengintervensi kita. Banyak juga yang kaya, 2 kali datang ngasih bantuan 2,5 juta. Semua kita mau diaturnya. Tak betul juga. Yang kedua, fase. Ada fase. Umur 41, 42, 43 itu dakwah rahasia. Nabi aja yang ditolong malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu pakai fase. Kita pula mau langsung. Belum apa-apa, taubat pagi, siang jihad. Tak bisa. 41, 42, 43 3 tahun rahasia. Secara terang-terangan ke keluarga dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Baru kemudian untuk khalayak umum. Jadi berproses. Bukan puncaknya itu kebahagiaan, tapi pada proses. Kita sedang membuat cerita ini sekarang. Di dalam proses itulah ada cerita. Kalau tidak ada proses, tak ada ceritanya. Bagaimana cerita YTWU ini berproses. Dari 2020, gara-gara Covid, tak bisa keluar, sampailah hari ini. 3, kita mesti punya markas. Perlu pusat kegiatan. Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Jadi kita dulu bermimpi punya pusat kegiatan di pusat kota Pekanbaru.
Maka kata Pak Edward Sanger, jual tanah nih. Banyak perumahan yang mau mengambil ini. Jual tanah ini, beli tanah Pekanbaru, punya pusat di Pekanbaru. Duduk kita sama Ustaz Alnaf, kawan-kawan, kalau kita jual ini, habis ini dibuat perumahan. Ustaz-ustaz dari Pekanbaru kalau Ramadan tak sampai gasnya itu kemari. Cuman sampai di Leton, matilah mesin. Tinggallah umat ini. Maka bismillah, kita letakkanlah batu pertama di bawah pohon-pohon kates di semak-semak ini dulu. Tak tahu kita akan berdiri rumah. Kalau mundurlah kita tahun 2020, kalau teringatlah lagi foto itu tak terbayang kita akan berdiri bangunan megah seperti ini. Tak tahu kita. Bismillah, tawakal Allah. Jadi perlu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini jadi, yang di kota pun jadi juga. Dapat juga akhirnya tanah di kota itu, tanah Pak Saleh Jalan Bakti. Mohon doa sahabat-sahabat supaya jadi markas yang di sana. Akhirnya dapat sana, dapat sini, dapat lagi rumah Jalan Paus, dapat Jalan Lili, dapat lagi di Duri, banyak sekali. Bahkan kalau kita punya kader, banyak sekali. Ada yang mengasihi di Pulau Natuna, cuman kader kita masih lagi kelas 4 pondok, belum bisa. 4. Menilik peluang. Tidak ada lubang yang tertutup. Tertutup di kota Makkah, terbuka Habasyah. Tertutup Habasyah, terbuka di Madinah. Tertutup di Taif, terbuka di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi begitu juga kita. Tertutup di sini, buka sini. Selesai Palas 1, buka Palas 2. Selesai Palas 2, sambil jalan juga Jalan Bakti. Kalau selesai itu Bagan Benio jalan terus. Talang juga, Durian Cacar jalan terus. Sampai kapan ini? Fa idza faragta fansab. Tak ada istilah berhenti. Kalau Ustaz Alnaf selalu me-WA saya, gas terus katanya. Saya bilang jangan lupa hidupkan mesin. Digas pun kalau mesin tak hidup, ya main gas-gas saja. 5. Mesti bersikap. Nah ini di tengah perjalanan ini banyak sekali tawar-menawar ini. Datang Al-Aswad bin Abdul Muttalib, datang Al-Walid bin Al-Mughirah, datang Umayyah bin Khalaf, datang As bin Abil Wa'il, mau mengajak kompromi. Nah, kalau udah mengajak kompromi, itu berarti kita udah ada. Keberadaan kita itu sudah dianggap. Hati-hati. Kita bukan milik partai politik, kita bukan milik orang politik, kita bukan punya orang kaya, kita punya umat. Tidak ada yang bisa menawar kita. Sampai hari ini kita tidak pernah bawa proposal ke gubernur, ke bupati, ke perusahaan, ke siapapun. Mau tolong, lanjut. Tidak mau, toh tetap tegak juga. Seperak dua perak dari umat dimanapun mengirim transfer ke kita, mereka lah pemilik. Maka jangan pernah menggadaikan ini. Nah, ini sudah dicontohkan Rasul SAW. Mau mereka ajak, kita hanya disuruh untuk bertoleransi, bukan berkolaborasi. Mau bantu silakan, tapi kalau mau mengintervensi kita ke dalam, tak ada jalan itu. Keenam, keyakinan di dalam. Mesti ada keyakinan bahwa di balik segala kesulitan itu cuma satu, kemudahan dua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Supir truk aja yakin menulis itu di gerobak truknya. Masa kita yang menceramahkan lupa? Kita baru ingat lagi pas di jalan nengok truk itu. Oh ini yang kuceramahkan kemarin. Di embargo musyrikin, Hamzah masuk Islam. Meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah, dinaikkan Isra Mi'raj. Ditolak di Taif, jin masuk Islam. Tertutup satu pintu, dibukakan pintu lain. Kena prank di sini, dapat tanah di sini. Kena PHP di sini, dapat di sini. Nah, jadi memang banyak sekali pengalaman-pengalaman sama Ustaz Alnaf. Saya yakin beliau sudah menulis, cuman belum diterbitkan. Nantikan bukunya segera. Nama tak disebut, pakai inisial. 7. Melantik penanggung jawab. Jadi Rasul melatih 12 orang penanggung jawab nanti yang akan di kota Madinah. Jadi jangan, bukan kalau kata orang Jawa, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi datang disambut tola al-badru alaina. Tidak begitu.
Kita pun juga melantik. Ini penanggung jawab di Duri, ini penanggung jawab di Bagan Benio, ini penanggung jawab di Rumah Quran Lili, ini penanggung jawab, ada beban. Tablik akbar beribu orang di tanah lapang. Begitu selesai bubar, tak ada penanggung jawab. Sampah pun tak terangkat, karpet pun tak balik, pot bunga pun tak balik. Tablik akbar penting untuk syiar, show. Tapi ini dakwah mesti ada strategi, mesti ada penanggung jawab di setiap daerah, mas'ul. 8. The right man on the right place. Letakkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ada yang ditempatkan menggantikan Nabi di tempat tidur, Sayyidina Ali. Ada yang menemani di Jabal Sur, Abu Bakar. Ada yang membawa berita, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang membawa makanan, Asma. Ada yang mengawati di bawah bukit, Amir bin Fuhairah. Ada penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid. Letakkan semua di pos-posnya masing-masing. Begitu juga dengan kita di sini. Ada yang standby jaga gawang, ada yang terbang ke sana kemari, ada yang mengurus ini, ada yang mengurus ini. Tempatkan masing-masing. Ada yang menyediakan makanan aja, hamba Allah dan Ummu Aisyah. Dan Ustaz Arnab bisa memanage ini. Ini memang ada ilmunya tersendiri. 9. Membangun masjid. Kita dalam proses. Kita bermimpi ke depan ada satu masjid, Masjid YTW. Doakan semuanya, amin. Masjid Nabawi, kebersamaan, pusat kegiatan. Kalau masalah masjid, sudah banyak masjid kita. Tapi kita mau sebagai masjid sentral pusat. Nah, ini memang mesti kembali ke masjid. Masjid yang luas, ada tempat dokter-dokter kita yang mau praktek. Bapak udah kasih zakat dokter, iya, tapi kasih 1 jam untuk praktek gratis pemeriksaan kesehatan. Ada tempat walimah yang islami. Ustaz Somad selalu mengkritik, apa ini? Pengantin laki-laki, pengantin perempuan macam mendengar sandiwara radio. Oh ayah. Siapa ini? Mana lembaga adat Melayu? Mana MUI? Tak bisa kita kritik. Kenapa? Tempat walimah punya orang, EO-nya punya orang. Ustaz kritik-kritik, mana EO yang kita itu mana? Yang sejalan adat bersendi sarak-sarak, bersendi kitabullah. Yang lulus MUI, yang lulus adat lembaga adat Melayu itu mana? Itu bisa kalau kita punya akadnya di masjid, masjid kita, tempat walimahnya itu bermimpi ke depan mesti ada itu. Saya tidak berpikir bahwa itu ada saat hidup, saat saya sudah mati pun itu ada. Saya tetap dapat amal jariahnya insya Allah. Tak tahu, mungkin nanti dapat tanah, kita bisa bangun masjid, ada kliniknya, ada hotelnya, ada tempat walimahnya. Disitulah nanti yang tak nikah kita nikahkan di situ. 10. Rekonsiliasi. Sampai kapan kita mau berkelahi ini? Letih, lelah berkelahi. Rekonsiliasi. Aus dengan Khazraj, rangkul. Muhajirin dengan Ansor, satukan. Muslim dengan Yahudi, persaudarakan. Lahirlah muahadah, 12 pasal disusun oleh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Lihat dalam Ar-Rahiq Al-Maktub. Jadi kalau sudah menang, maka semua mengaku kawan. Kalau sudah melihat bagaimana gedung Nurul Azhar, menengok bagaimana pendoponya, lihat bagaimana mahasiswa dilepas setiap tahun, bagaimana baca kitabnya, mau tak mau orang kenal dengan Ustaz Nurul Azhar. Oh, adik kelas saya itu. Adik kelas saya. Cuman agak kurang adabnya sedikit. Agak keras. Mesti mau sampai kapan? Tidak selesai di grup WhatsApp. Saya sampaikan itu di mana-mana. Ajak ketemu, jumpa, ngopi, ngobrol perkara iman. Duduk bareng. Tak selesai di grup WhatsApp, tak selesai di komen-komen FB. Jumpa. Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Rekonsiliasi. 11. Nikah. Nikah ini juga bagian dari strategi dakwah. Nabi menikahi langsung anak induk ongkang Yahudi itu.
Huyai bin Akhtab itu salah satu topnya. Lalu kemudian istausuli ahli Misra khairan. Nanti kalau kamu sampai ke Mesir, sampaikan untuk penduduk Mesir itu suatu kebaikan. Salah satu kenapa orang Mesir menerima dakwah Islam itu dengan mudah, karena orang Mesir itu menganggap saat da'i-da'i itu datang, apa kata mereka? Iko agama sumando awak. Sebab Maria Al-Qibtiyah itu orang Mesir. Nabi Muhammad itu sumando mereka. Tapi untuk yang ini saya hanya menyampaikan saja. Untuk belum. Ijazahnya ada cuma syaja'ahnya. Jadi para da'i-da'i yang punya keberanian, bismillah. Kami mendoakan dari belakang. Sirna ala barakatillah. Karena ini bagian dari dakwah. Kalau mau berhasil, salah satu strategi dakwah. 12, berkirim surat. Berkirim surat ke Heraklius, berkirim surat ke Mukaukis, berkirim surat ke Kisra, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasulih. Min Muhammad SAW Abdullah wa Rasuluh ila Hirqal azimur Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Jadi berkirim surat dengan stempel supaya bagaimana orang merespon dengan. Jadi Nabi itu sudah seperti dakwah bilateral antar negara. Kepala negara berkirim surat ke kepala negara, biasa itu, normal. Jadi tidak hanya sekedar mengajak kerjasama ekonomi, tapi mengajak aslim taslam. Kau masuk Islam, kau akan selamat. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Kalau kau tak masuk Islam, maka semua dosa orang Eropa kau yang menanggung. Sampai masanya nanti kita gagah bisa begitu. Kenapa kita sekarang tidak bisa berkirim surat begitu? Orang kita dapat pinjaman dari dia, ngutang. Gimana kita mau lantang? 13, mengirim utusan. 16 orang dikirim. Kirim utusan-utusan. Setelah Fathu Makkah, kirim utusan. Kita pun nanti sampai masanya mengirimkan utusan-utusan. 14, selalu berikan motivasi bahwa dakwah ini adalah kerja-kerja Nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bahwa siapa yang berdakwah itu mendapatkan pahala. Berdakwah kita ke satu suku itu beramal, kita dapat pahala. Jadi motivasi terus. Sehingga dari sini ke Bagan Benio itu tak terasa jauh. Dari sini, saya justru cemasnya itu setelah menengok videonya. Waktu menjalani itu biasa, pas dikirimkan Ustaz Al video, rupanya kita berada di tengah air yang hitam, di tengah biosfer hutan gambut. Rupanya orang kalau masuk gambut ini tak bisa naik. Jadi akan datang Ustaz kalau kita ke situ tolong pakai pelampung. Enggak 2 kali kita tak pakai pelampung kalau mati. Rosiman itu lagi. Ustaz Rosiman banyak malaikat-malaikat dia. Tujuan dakwah menciptakan masyarakat Islam, mengadakan perubahan. Kira-kira setelah kita masuk apanya yang berubah? Setelah kita masuk ke kampung itu apanya yang berubah? Alhamdulillah Ustaz, dulu anak kami tak sekolah, dulu tak hafal Quran apa. Jangan setelah kita masuk ke kampung itu pas ditanya apanya yang berubah. Dulu Ustaz tuh kemari pakai motor, sekarang udah pakai mobil. Ustaz tuh yang berubah. Orang di kampung. Kalau udah ada kebaikan, kita jaga keberlangsungannya. Melaksanakan dakwah ini dalam Ibnu Katsir katanya wajib. Kemudian Syekh Muhammad Abu Zahra, para ulama sepakat wajib dakwah. Kesepakatan. Objek-objek dakwah kita ini yang merah ini belum kita sentuh. Ateis belum, penyembah berhala belum, ahli kitab belum. Kita hanya baru yang kaum muslimin saja. Kaum muslimin pun yang kita sentuh, yang geng-geng dekat kita aja. Masih banyak yang belum kita sentuh. Jadi jangan merasa besar, jangan merasa berhasil.
Banyak kali yang belum kita sentuh ini. Masalah narkoba, masalah bahaya sosial media, masalah pembunuhan, masalah seks bebas. Tentu aja kita ada beberapa perbedaan-perbedaan, tapi kita nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Ada perkara-perkara yang kita sepakati, kita kerjasama. Ada yang kita berbeda, berlapang dada. Ta'addud al-wasilah, wahdatul ghayah. Wasilahnya macam-macam, tapi ghayah tujuannya tetap satu. Macam pokok kurma, ada usul, ada furu'. Batangnya satu. Furu'nya ini bisa jadi bercabang-cabang. Objek dakwah kita dari mulai bayi sampailah mati. Yang bayi itu yang di preschool. Yang termuda anak saya, setahun 10 bulan. Menurut aturan 2 tahun baru bisa, tapi karena orang dalam bisa. Nah, masuk dia 2-3 kali, cukup untuk endorse, sudah tak masuk lagi. Preschool, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi insyaallah, panjang umur, sehat badan, ada izinnya. Berani orang merekom, buka, proposalnya sudah siap. Sampailah nanti panti jompo, kita garap semua. Kalau jenazah, udah banyak yang menggarap. Menjelang jadi jenazah ini, bagaimana orang-orang tua menitipkan ibu bapaknya hari Sabtu, hari Ahad dibekali dengan zikir supaya dia tidak nonton TV aja di rumah. Nonton TV yang ditonton sinetron. Isi sinetron semuanya penderitaan. Naik gula darahnya, naik jantungnya, mati. Bagaimana kita membekali anak-anak muda ini? Ya, nafsu ini luar biasa. Internet, TV, tawuran, narkoba, seks bebas. Ada perhatian khusus untuk anak muda. Alhamdulillah kita punya ustadz-ustadz yang khusus anak muda. Saya sampai hari ini belum dikasihkan ke anak muda. Hanya biasanya yang tua-tua itu ke saya dikasih Ustadz Amno. Kalau yang muda-muda dikasihnya ke Ustadz Doni, remaja masjid. Jadi kalau kita lihat ini anak muda semua. Zaid bin Thabit waktu Nabi meninggal umurnya 20. Usamah bin Zaid 18. Abdullah bin Abbas 15. Abdullah bin Amr bin As 20. Abdullah bin Umar 20. Anas bin Malik 20. Yang paling tua Abu Hurairah. Jadi jangan kita bayangkan sahabat-sahabat Nabi itu udah tua-tua. Mereka adalah anak-anak muda. Maka anak muda ini pun juga mesti kita garap. Dan tim media kita alhamdulillah itu anak-anak muda luar biasa. Internet, nah, kita mesti berperan di internet. Makanya kita update terus. Kita punya akun-akun official. Kita punya channel tabung wakaf umat. Hasilnya semua untuk habis, semua hasilnya untuk yayasan. Begitu juga dengan Instagram dan lain sebagainya. Anak muda kita garap. Mayat aja katanya, ayam aja katanya langkahi dulu mayat, baru kau lihat pahaku, kata ayam. Nah, anak muda begitu mudah memberikan. Nah, ini bahan ini sekaligus untuk ustaz-ustaz nanti, bahan presentasi. Ingat pesan botol air mineral, do not accept if cell is broken. Targetnya mesti tinggi. Walaupun 700 tahun baru tercapai. La taftahunnal Konstantinia, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaish. Datanglah Abu Ayyub Al-Ansari mau melaksanakan hadis ini. Datang dia ke Istanbul, Konstantinopel, umurnya 80 tahun. 80 pun semangatnya luar biasa. Tapi baru terrebut oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi, Hanafi, Sufi, orang tarekat. Jadi di antara kebingungan orang yang mengecam Asy'ari Maturidi, mengecam tasawuf, inilah yang sampai sekarang. Kalau memang betul mereka ini sesat, kok ditolong Allah ya? Saya tahunya itu dapat dari grup-grup, dikirimkan orang tuh ke saya. Ustaz tolong baca ini, belum saya kirim lagi ke Ustaz. Kalau memang Asy'ari Maturidi ini sesat, kok ditolong Allah gitu?
Kok bisa salah Allah sekali ini kan? Begitu juga dengan Salahuddin. Salahuddin itu Asy'ari, Syafi'i. Nah, ini Hanafi, Maturidi, Sufi, dua-duanya Sufi. Kok ditolong Allah gitu? Jadi bingung juga orang itu. Jadi bagaimana target kita ke depan? Selalu bebani pikiran ini dengan beban besar, sehingga yang kecil-kecil itu kita udah tak pandang lagi. Pikiran kita tentang Palestina, bahwa kelilingnya sudah digerogoti Israel, mereka mau membuat Temple of King Solomon, bahwa fakir miskin masih merata-rata di setiap lampu merah. Saya mau kemari ini berapa kali jumpa, rupanya makin Ramadan ini makin banyak, macam diorganisir, ada sindikat. Tapi karena kita tak punya kekuasaan. Kalau punya kekuasaan lah kita bawakan truk sore ini, kita tangkap itu semua, kita serahkan ke rumah bekas pon dulu, asrama-asrama yang kosong, isikan situ. Apa yang bisa dia lakukan untuk membuat keset kaki, dikursuskan menjahit. Nah, makanya penguasa itu kalau dipegang, orang Inggris bisa punya slogan yang sebelah kanan itu, Syariah the only option, the only option for the UK. Syariah satu-satunya opsi untuk United Kingdom. Di Inggris sanggup mereka mengatakan syariah lah satu-satunya solusi untuk Inggris. Padahal kaum muslimin minoritas. Kita tak berani mengatakan Indonesia bersyariah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lewat 7 menit. Terima kasih. Mohon maaf saya kembalikan ke Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.